Terduga pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung telah ditahan setelah menyerahkan diri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sepakat dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk menginvestigasi kasus ini hingga tuntas. Tiga polisi gugur saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Waikanan pada Senin sore. Berpulangnya korban membawa duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku mendapat hukuman setimpal. Seluruh keluarga besar dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia, terlepas dari suku, agama, ras ya, pasti setuju dan sepakat dengan keinginan kami dan keinginan semua masyarakat Indonesia ya. Anggota Polri almarhum bertiga ini menjalankan tugas negara loh untuk memberantas kemaksiatan di bulan Ramadan puasa, malah dihabisi begitu. Jadi kami mohon hukum yang seberat-beratnya, mohon penegak hukum. Kita nggak usah pandang siapa pelakunya, apa nih, manusia sama. Dua anggota TNI pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarah, telah ditahan setelah menyerahkan diri untuk menjalani investigasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sepakat dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk melakukan investigasi atas kasus ini hingga tuntas. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Untuk menginvestigasi peristiwa penembakan yang menewaskan 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung, Kapendam 2 Sriwijaya menyebut tim investigasi sudah dibentuk. Dalaman dilakukan guna memastikan peran 2 prajurit TNI yang berada di lokasi penggerebekan, proyektil peluru, kepemilikan tempat, hingga senjata yang digunakan. Keberadaan 2 anggota kita ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Jadi kemarin mereka menyerahkan diri dan langsung dibawa ke Denpom. Keberadaan 2 orang anggota ini masih dalam investigasi bersama juga. Jadi saat ini kita juga dengan rekan-rekan kepolisian, dalam hal ini Polda, membentuk tim gabungan untuk mendalami lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta agar pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung dihukum mati jika terbukti ada unsur perencanaan. Habib mendesak penegak hukum menjatuhi hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Kami berharap agar pelakunya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, dan jika memang terjadi perencanaan terhadap pembunuhan, maka pelaku layak untuk dihukum mati. Perbuatan pelaku sangat keji. Anggota Polri tersebut menjalankan tugasnya memberantas kegiatan maksiat. Sebelumnya, Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa atau anumerta kepada 3 polisi yang gugur. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dinaikkan pangkat menjadi AKP Anumerta Lusianto. Sementara Bribda Galip Suryaganta dinaikkan 1 pangkat menjadi Bribtu Galip Suryaganta, dan Bribka Petrus Aprianto menjadi Aibda. Jenazah 3 anggota Polres Waikanan yang gugur telah dimakamkan. Bribtu Anumerta M. Galip dimakamkan di kampung halamannya di Bandar Lampung. Sementara AKP Anumerta Lusianto dan Aibda Anumerta Petrus Aprianto dimakamkan di Oku Timur. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani dan juru kamera Julian Fernando di Mapolda Lampung. Abel, selamat siang. Ini seperti disebutkan sebelumnya bahwa Polri dan TNI
akan bekerja sama dalam menuntaskan kasus ini. Sejauh ini bagaimana penanganan kasus pembunuhan ataupun penembakan terhadap 3 polisi, Abel? Ya betul sekali Yan dan juga saudara, untuk saat ini bahkan kami masih menunggu atau sedang menunggu proses dari konferensi pers yang akan berlangsung. Sebenarnya rencananya tadi pada pukul 10 dan juga 11 waktu Indonesia Barat, tetapi hingga saat ini sudah pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, ini masih belum dimulai. Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda, Ian, di atas meja ini sudah ada berapa barang bukti yang nantinya akan dibawa saat konferensi pers. Ini mulai dari bawah, ini ada seperangkat baju petugas polisi jenis PDLT warna coklat, lalu yang di sebelahnya juga ada sandal dan juga beberapa baju. Ini ada 3 kantong yang berisi baju dan juga pakaian yang dikenakan pada saat kejadian berlangsung. Lalu di atas meja ini juga terlihat, kalau Anda bisa melihat, Ian dan juga saudari, ada 3 kantong, ini berisi selongsong. Jadi selongsong ini tentu saja menandakan berapa banyak tembakan yang ditembakkan kepada 3 polisi yang menjadi korban dan gugur saat bertugas pada saat itu. Lalu di sebelahnya ini juga ada peluru-peluru yang juga menjadi barang bukti. Ini adalah peluru-peluru yang berada di tubuh ketiga polisi yang gugur pada saat bertugas. Di sebelahnya juga ada beberapa dokumen. Ini juga nanti akan dibawakan pada saat konferensi pers. Ini juga kita belum tahu, Ian dan juga saudara, apa isinya. Tapi yang jelas ini dari Lab 4 atau tim Lab 4 yang nanti akan menjelaskan. Di sebelahnya lagi, Ian dan juga saudara, ini juga ada beberapa yang menjadi barang bukti. Seperti misalnya ini ada notes dan juga ada ballpoint. Lalu di bawahnya ini ada uang dengan pecahan Rp100.000, Rp50.000 dengan total 21 juta rupiah. Lalu di sebelahnya lagi ini juga ada 1 buah korset berwarna hitam. Ini tentu saja yang digunakan ya pada saat penembakan terjadi. Lalu di sini juga ada 25 bilah pisau taji. Di sini ada 1 buah tas lempang berwarna hitam juga, lalu juga ada ada 1 set jas hujan berwarna coklat, lalu juga di sini ada handphone, lalu juga ada lampu headlamp atau lampu kepala, dan yang terakhir ini juga ada 4, di mana 4 kandang ini berisi ayam yang memang sudah tertulis. Ada beberapa tanda begitu ya, tapi saya kurang mengerti ini tanda apa. Nanti kita akan dengar pada saat proses konferensi pers berlangsung yang akan dipimpin oleh Kapolda Lampung. Ini ayam-ayam ini juga pada saat kejadian ada di TKP, Ian dan juga saudara. Kalau bisa diceritakan sedikit, Ian dan juga saudara, ini terkait dengan kronologi pada hari Senin tanggal 17 Maret pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, sekitar 17 personel dari Polres Waikanan ini melakukan penggerebekan judi sabung ayam di kawasan Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, di mana ini menyebabkan ada 3 personel polisi yang gugur. Ada Ibtu Lusianto sebagai Kapolsek Negara Batin pada saat itu, lalu juga ada Bribka Petrus sebagai anggota Polsek Negara Batin, ada juga Bribda Galip Suryaganta sebagai anggota Satreskrim Polres Waikanan, dan memang jenazahnya langsung dibawa untuk dilakukan otopsi, dan tim DVI juga sudah melakukan otopsi, tim DVI Bidokes dan juga Rumah Sakit Polda Lampung maksud saya. Beberapa hasilnya ini juga sudah diungkapkan, memang ada luka-luka di bagian kepala dan juga bagian tubuh lainnya. Jadi memang terkait konferensi pers yang kita nantikan siang ini terkait dengan apa yang terjadi pada saat kejadian atau kronologinya akan lebih detail seperti apa. Lalu juga kita akan melihat dan juga mendengar bagaimana sebenarnya terkait dengan kepemilikan
senjata api yang digunakan oleh kedua pelaku yang berkaitan ini adalah TNI yang sudah menyerahkan diri dan juga sudah ditangkap. Lalu juga terkait dengan fenomena sabung ayam yang hingga saat ini masih terjadi di kawasan atau di TKP. Kembali ke Anda, Ian. Baik, tentunya kami menantikan informasi terbaru dari Anda, Abel, terkait dengan jumpa pers yang akan dilangsungkan di Mapolda Lampung ini soal penembakan terhadap 3 polisi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juga juru kamera Julian Fernando melaporkan langsung dari Mapolda Lampung.